Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mic-nya kok kurang enak punya anak. Kurang naik ya? Kurang tinggi Ustadz ya? Udah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Ustadz? Sudah berapa hari ini di Jakarta Ustadz? Ya alhamdulillah sampai hari ini sampai ke aku ingin poligami. Ayo, ini menarik sekali Ustadz. Karena ada yang berani tapi takut, ada yang takut tapi pengen Ustadz. Masya Allah. Untuk mempersingkat waktu silakan Ustadz. Alhamdulillah. Alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayah kepada kita, menunjuki jalan menuju surga yang memang hanya satu-satunya jalan menuju surga, yaitu agama Islam ini. Yang kalau bukan karena hidayah Allah, tidak mungkin kita bisa mengenal Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Tadi judulnya apa? Judulnya apa Pak? Dia takut mau ngomong. Nggak apa-apa, Bang. Ustadz, insya Allah anak pengen poligami. Masya Allah, alhamdulillah. Sekarang ada bukti di sebelah anak ini, jadi antum salah satu yang ingin poligami, dan insya Allah wajah-wajah yang di depan anak, ya kelihatannya kepingin juga gitu ya. Para jamaah rahimakumullah, mungkin tema ini menyenangkan buat bapak-bapak, tapi membuat susah ibu-ibu yang di belakang. Mungkin ibu-ibu di belakang tuh main HP semuanya. Mesin ceramain Ustaz gitu kan. Tapi jamaah, agama Islam adalah agama yang sempurna. Agama yang sejalan dengan fitrah manusia. Agama yang tidak pernah bertentangan dengan akal sehat. Agama yang Allah sempurnakan. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Subhanallah. Pada hari ini, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam haji wada, ketika beliau ada di Arafah atau di Mina, Allah turunkan ayat ini. Ayat penyempurnaan agama yang tidak butuh tambahan dan tidak boleh dikurangin. Seperti inilah Allah meridhoi Islam sebagai agama umat manusia. Dimanapun antum berada, kapanpun antum hidup, agama Islam tetap menjadi agama yang eksis untuk seluruh kalangan manusia. Bicara poligami, poligami bukan ajaran baru sehingga perlu dipeributkan. Tidak ada yang meributkan poligami tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah lebih dari satu. Nggak ada. Kenapa? Karena umat-umat sebelumnya mereka poligami. Agama-agama sebelumnya poligami. Dan orang-orang Arab berpoligami. Islam datang untuk membatasi, mengatur, menyempurnakan. Di sebagian tempat di Afrika sampai hari ini ada kepala-kepala suku yang kawin istrinya 30. Penuh dengan kezaliman, penuh dengan ketidakadilan, tapi diam semuanya. Namun kenapa Islam kalau berbicara poligami yang mereka tuding adalah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam menyempurnakan. Sebagaimana kalau berbicara tentang perbudakan, sebelum Islam datang, perbudakan sudah ada. Islam datang berusaha membebaskan manusia dari perbudakan. Ada aturan-aturan bagaimana budak di dalam Islam. Maka para jamaah, kita duduk di tempat ini. Saya bukan mau mengompori antum. Ana juga nggak mau mengembosin yang mau poligami. Tapi kita duduk bersama pada sore hari ini untuk belajar syariat Allah. Untuk belajar tentang Al-Quranul Karim. Untuk belajar tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita tidak berlebih-lebihan dan supaya kita tidak meremehkan syariat Allah. Ingat, orang yang tidak poligami belum tentu lebih baik dari orang yang poligami. Dan orang yang poligami juga belum tentu lebih baik dari yang tidak poligami. Karena di masyarakat kita lihat ada yang ngomporin temennya. Inti berapa inti punya istri? Baru tiga, anak baru satu kata dia. Dia rencananya mau ngomporin temennya, ternyata temennya udah 3. Ada manusia yang sukanya ngomporin. Dan ada lelaki-lelaki yang dalam istilah bahasa Arabnya itu ad-dajajatu as-saqra. Dajajah itu ayam betina. Ada ayam betina itu di kandang, nelur enggak, rame doang. Itu model orang yang mau poligami itu kayak ayam gitu, rame. Ente udah belum kata dia. Ya, ngomong terus dia mah. Dan kebanyakan yang ngomong terus itu, nah ini wajah-wajah antum sama wajah-wajah. Wah semangat, Masya Allah. Gitu. Para jamaah, ukuran kebaikan seseorang adalah takwa kepada Allah. Bukan yang istrinya banyak lalu mengatakan ana lebih baik dari ente. Karena ana memberi makan orang banyak. Insya Allah. Jadi ukuran ketakwaan seseorang itu bukan dengan jumlah istrinya. Bukan dengan kadang-kadang nggak nikah. Ini ada sabotase. Hah? Insya Allah. Kita kadang-kadang nggak tahu yang dibalik tabir ada yang mati kenapa di sana. Tapi antum husnudzon sama yang dibalik sana. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian. Bukan yang paling banyak istrinya. Bukan yang paling banyak hartanya. Bukan yang paling tampan wajahnya. Bukan yang paling pandai berbicara. Tapi atqakum. Mereka adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Apa hukum poligami? Biasanya banyak hadiah di sini. Nggak ada hadiah. Insya Allah. Kita mau tanya. Antum. Nah, apa hukum poligami? Masya Allah. Nggak ada mic, kasih ke dia. Biar kelihatan orang-orang. Sunnah ya Insya Allah. Sholat qobliyah. Sunnah juga gitu kan. Ada orang Masya Allah jemaah. Kalau ngomong poligami semangat. Perintah Allah Jalla Jalaluhu. Itu ada 2. Ada perintah yang disukai oleh jiwa. Dan ada perintah yang berat untuk jiwa kita. Kalau berbicara tentang perintah yang disukai jiwa, Allah mengatakan kulu washrabu. Kalian makan, kalian minum. Padahal enggak disuruh pun orang akan makan dan minum. Ini diperintahkan. Kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik ya. Secara naluri manusia memiliki kecondongan untuk makan yang enak-enak. Hah? Enggak apa-apa ya. Masya Allah. Jadi antum sabar jemaah. Salah satu perintah yang disenangi oleh jiwa, oleh kaum lelaki
adalah fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Orang enggak disuruh kawin aja mau kawin. Ini tambah diperintahkan oleh Allah Jalla Jalla. Bagi kaum lelaki menikah satu keindahan. Bagi kaum wanita nikah suatu kenikmatan. Sama-sama wanita dan lelaki saling membutuhkan. Tidak mungkin wanita bisa hidup tanpa lelaki dan sebaliknya. Tatkala bicara tentang poligami, apakah berat buat wanita? Tidak juga. Yang jadi istri kedua masa berat? Seneng banget dia. Tapi yang jadi istri pertama, ya Allah. Mungkin dia kabur ke rumah orang tua. Perintah yang kedua adalah perintah yang berat buat jiwa manusia. Di dalam poligami ada dua perintah. Perintah untuk nikah yang disukai oleh jiwa. Tapi perintah untuk berbuat adil yang ternyata itu berat buat manusia. Kawinnya gampang. Tapi setelah pernikahan itu dia harus berpikir apakah dia bisa berbuat adil. Di antara perintah yang berat buat jiwa manusia adalah jihad fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah Jalla Jalaluh. Bersedekah, mengeluarkan sedikit hartanya di jalan Allah adalah sesuatu yang berat buat jiwa. Tapi kita mengamalkan. Sebagian cinta dengan hartanya dan benci untuk mengeluarkan hartanya, tapi dia keluarkan. Kenapa? Itu perintah Allah Jalla Jalaluh. Apa hukum poligami? Tadi dikatakan sunnah. Ada khilaf di antara para ulama. Di dalam hukum pernikahan sendiri. Pernikahan nih, satu orang. Kalau nikah dengan satu wanita, ada yang mengatakan wajib. Ada yang mengatakan sunnah. Ada yang mengatakan mubah aja itu sebenarnya perintah itu. Allah berfirman di surat An-Nisa. Ayat 4. Masya Allah, sudah hafal. Alhamdulillah. Tahib, yang hafal surat An-Nisa ayat 4, ana kasih hadiah. Masya Allah. Masa satu masjid gak ada yang hafal? Masya Allah. Jauh banget antum di sana. Gak apa-apa, angkat tangan. Berdiri antum. Berdiri. Antum udah nikah? Belum. Ini khusus. Ini khusus yang sudah nikah jamaah. Kok ada? Tapi nggak apa-apa supaya antum semangat. Baik, baca ayatnya. Berdiri antum, jangan takut. Nih, ini masalahnya. Sampai situ doang hafalnya. Ini yang rusak poligami ini kayak gini nih bang. Nggak apa-apa kasih hadiah ke situ tuh. Iya. Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Selesai ayatnya. Belum selesai itu ayatnya. Masih nyambung. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Maka tolong antum kalau baca ini yang lengkap jemaah. Supaya enggak salah berbuat. Allah katakan nikahilah yang baik-baik bagi kalian dari para wanita. 2, 3, 4. Ini kan yang antum hafal. Fa in khiftum, Allah katakan kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil fawahida. 1. Au ma malakat aimanukum, atau kalian jangan kawin. Kalian beli budak. Dulu masih ada perbudakan. Kenapa? Dzalika adna alla ta'ulu. Itu lebih baik buat kalian agar kalian tidak berbuat zalim. Jangan memaksakan diri untuk menikah. Lebih dari 1 padahal dia tahu dirinya tidak mampu melakukan itu. Jumhur ulama
berpendapat bahwa perintah Allah di sini, fankihu ma tabalakum minan nisa, nikahilah dari wanita-wanita yang baik 2, 3, 4. Perintah ini lil ibahah, untuk diperbolehkan saja. Bagi yang mau ya silahkan. Bagi yang merasa butuh, fadhol. Maka sebagian ulama berpendapat hukum nikah lebih dari satu ini bisa jadi wajib. Apabila dia takut berbuat zina umpamanya. Istrinya sakit, tidak bisa melayani dia. Dan dia memiliki nafsu yang tidak bisa ditahan umpamanya. Maka tatkala itu kalau dia takut berbuat zina, wajib baginya. Sesuatu yang mubah akan menjadi indah dengan niat yang baik. Ketika antum niatkan untuk menjaga kehormatan diri. Ente kenapa poligami? Ana ingin memiliki anak yang banyak yang bertasbih kepada Allah Jalla Jalaluhu. Masya Allah. Kalau antum mampu berbuat adil, tafadhol. Sebagian niatnya kenapa ente kok nikah lagi? Kesian sama tetangga Ustaz. Janda. Tidak ada yang ngasih makan. Ya ente kasih makan. Ente kasih makan. Bukan ente kawinin gitu kan, kasih makan gitu kan. Ya kata dia Ustaz, bukan cuma kebutuhannya, bukan hanya makan Ustaz. Dia butuh perhatian daripada, terus terang, kampung yang banyak jandanya biasanya nggak benar. Makanya kenapa disyariatkan poligami. Poligami ini indah jemaah, akan tetapi karena ada yang merusak poligami itu sendiri. Sehingga orang berpandangan poligami sesuatu yang menakutkan. Tidak ada satupun hadis yang ana ketahui yang menganjurkan untuk poligami. Pahami antum ya? Gak ada yang mengatakan yang istrinya 2 di dunia nanti di akhirat kayak gini. Yang istrinya 3 dapat kayak gini. Yang gak ada tuh hadisnya sepanjang yang ana tahu. Yang ada adalah perintah-perintah umum untuk menikah. Tazawwajul walud al-wadud, nikahi wanita yang subur dan penyayang. Ya ma'syarasy syabab, wahai anak-anak muda yang bisa kawin, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Perintah-perintah umum itu, itulah yang menjadi dalil diperintahkannya poligami. Ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas, dari Sa'id bin Jubair. Di dalam kitab Sahih Bukhari. Dari Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in. Dia berkata, qala li Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah berkata kepadaku, hal tazawwajta? Kau sudah kawin? Pertanyaan ini pertanyaan yang baik sebenarnya. Kadangkala ada lelaki-lelaki yang ditanya, ente sudah kawin gitu. Merasa apa ya? Nggak enak. Kenapa tanya anak kawin nggak kawin gitu dia? Itu kan urusan anak. Nah, urusan pribadi manusia. Urusan pribadi manusia. Tapi di situ ada anjuran-anjuran sebenarnya jamaah. Ditanya, Ibn Abbas tanya, hal tazawwajta? Kata Sa'id, la. Belum, aku belum kawin. Fatazawwaj. Nikahlah engkau. Fa inna khaira hadhil ummah aktsaruha nisaan. Sesungguhnya umat yang terbaik, manusia terbaik dari umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Apa maknanya? Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan makna dari perkataan Ibnu Abbas ini, kalau ada 2 orang yang sama-sama sholat malam, yang sama-sama haji, yang sama-sama pandai bersedekah, yang sama-sama soleh, 2 orang ini, tapi yang satu istrinya 2, yang satu istrinya 1, mana yang lebih baik? Yang istrinya 2. Ini semua amal solehnya sama jemaah. Tapi kalau yang ini sholat malam, yang ini
Sholat duha, Masya Allah menjaga kehormatan diri, istrinya 1. Yang 1 istrinya 4, tapi gak pernah sholat malam. Gak pernah sholat duha. Apa dikatakan dia lebih baik dari yang 1 ini? Enggak. Kan tadi ukurannya sudah jelas. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Makna lain dari perkataan Ibnu Abbas, bahwasanya sebaik-baiknya umat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau istrinya banyak. Alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapa sebenarnya yang sakit hati kalau antum poligami? Antum berpikir senangnya kan, enaknya aja. Usain poligami. Tiap hari pindah. Masya Allah, satu kamar sini, rumah sana. Antum harus tahu bagaimana ketika anak antum yang dipoligami. Putri antum satu-satunya dipoligami. Siapa yang sakit hati? Antum bakal sakit hati. Wajar itu seperti itu. Maka kalau dikatakan poligami itu hanya menyenangkan lelaki, tidak juga. Sebagian lelaki juga sedih ketika putrinya dipoligami. Seorang kakak juga sedih ketika adiknya dipoligami. Itu wajar. Ini hukum Allah Jalla Jalla. Jadi kalau ibu-ibu merasakan wanita yang nelangsa, yang sengsara kalau terjadi poligami, tidak, bukan hanya wanita. Antum pun mungkin akan merasakannya nanti ketika putri antum dipoligami. Ma'asyiral muslimin, rasa berat wanita menerima poligami itu wajar. Sebagaimana kita benci dengan jihad fisabilillah. Allah mengatakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, padahal berperang itu sesuatu yang kalian benci. Siapa yang gak benci dia harus meninggalkan keluarganya, meninggalkan anaknya. Tapi seorang akhirnya mengamalkan amalan itu. Kebencian ini kebencian yang wajar. Asal tidak benci dengan hukum. Tapi benci untuk mengamalkan. Kalau hukumnya gak boleh. Ibu-ibu gak boleh menentang hukum poligami. Tapi dia berat di poligami, wajar. Kalau ada wanita yang senang di poligami, wallahu a'lam tuh. Gimana tuh? Tapi ada wanita-wanita yang jamaah, mungkin dia ya ingin suaminya nikah lagi. Bukan berarti dia senang suaminya nikah lagi. Tapi karena dia merasa ya Allah mungkin ada saudara dia yang seharusnya dibantu atau gimana. Tapi yang jelas poligami berat buat orang tua. Ketika anak gadisnya dipinang oleh seorang lelaki, umpamanya nih Fani nih, Masya Allah. Datang Minang. Orang tua tanya, Masya Allah. Sudah menikah? Sudah saya buat istri kedua anak bapak. Kira-kira diterima? Ente enak banget anak-anak jadi istri kedua. Bisa jadi orang tua marah bapak itu. Dia kepingin anaknya itu hanya menikah dengan satu orang. Lelakinya itu suaminya, gak ada wanita lain. Itu wajar. Jadi ibu-ibu sekali lagi berkaitan dengan perasaan berat menerima poligami itu sesuatu yang wajar. Dan itu bukan hanya di hati ibu-ibu. Para lelaki pun suami ibu-ibu nanti akan merasakannya kalau anaknya dipoligami. Para jamaah coba kita lihat. Bagaimana poligami di masa sahabat Rasul SAW. Tadi udah disebutin di awal muqaddimah. Orang sekarang memandang negatif seorang muslim yang kawin lebih dari satu. Ribut satu kampung kadang-kala. Tapi ketika tempat pelacuran ya. Antum lihat di beberapa tempat di Jakarta yang menjadi tempat-tempat biasa aja tetangga-tetangga. Tapi kalau suaminya poligami, oh ribut. Keluarganya ribut. Gimana ente punya suami kok kawin lagi? Kadang-kala sampai di sidang. Tapi ketika berzina, na'udzubillah min dzalik, dibiarkan. Makanya ibu-ibu tolong, ketika melihat seorang lelaki yang punya istri lebih dari satu, punya istri 2, 3, 4, jangan dipandang miring. Bisa jadi dia lebih baik daripada suami ibu
yang hanya memiliki satu istri. Kita melihat 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Antum pelajarin tuh. Berapa istri mereka? Cukup sebagai bukti kebaikan poligami adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu kan nabi. Suami ana bukan nabi, Ustaz. Oke. Kita lihat bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri Abu Bakar Siddiq disebut oleh para ulama 5. 5 itu nggak kumpul semuanya. Ada yang meninggal atau diceraikan. Yang pertama Qutailah binti Abdul Uzza. Kemudian Ummu Ruman, ibundanya Aisyah. Qutailah ini ibundanya Asma. Kemudian Ummu Bakar. Kemudian Habibah binti Kharijah bin Zaid al-Khazrajiyah. Yang kelima Asma binti Umais. Bukan ibundanya Aisyah, Asma binti Umais. Anak nggak ribut, bapaknya poligami. Kadangkala terjadi di masyarakat, jangan poligami. Bapaknya mau menikah lagi setelah ibunya meninggal. Kadangkala anaknya ribut. Apalagi bapaknya poligami. Sampai pernah kejadian di sebuah tempat itu, si bapak ini nikah lagi di desa. Ketahuan sama anak-anaknya. Mau dipukulin bapaknya sama anak-anaknya. Bayangkan. Kalau antum bicara yang sakit hati poligami itu hanya wanita, bukan. Ya namanya anak merasa bapak ini kok berkhianat. Bukan berkhianat itu jemaah. Dia melakukan syariat Allah dengan syarat. Nanti kita akan bicara bagaimana seharusnya seorang melakukan poligami. Supaya nggak jadi jelek syariat Allah ini. Itu si bapak mau dipukulin sama anak-anaknya. Karena biasanya anak-anaknya udah pada dewasa. Maka antum kalau mau poligami, nunggu anaknya dewasa lah. Baik, itu Abu Bakar Siddiq. Kita loncat ke Uthman bin Affan. Abu Bakar cuma 5. Uthman bin Affan disebutkan 8 jemaah. Dan dia dijamin masuk surga. Makanya jangan berpikir yang istrinya 1 lebih baik dari yang istrinya 2. Uthman bin Affan menikah dengan Ruqayyah binti Rasulullah SAW, meninggal. Kemudian menikah dengan Ummu Kalthum, meninggal. Kemudian nikah dengan Fakhita. Kemudian Ummu Amr, Fatimah binti Walid, Ummul Banin binti Uyainah, Ramla binti Syaibah, Naila binti Al-Farafisah Al-Kalbiyah. Itu istri Uthman. Tapi nggak pernah digabung satu tempat lebih dari 4. Biasa di tempat mereka. Jadi ada orang yang mengatakan, oh tidak setia kalau istrinya lebih dari 1. Adakah lelaki yang lebih setia dari Rasulullah SAW? Enggak ada. Adakah lelaki yang lebih setia dari Abu Bakar setelah Rasulullah SAW? Uthman bin Affan. Umar bin Khattab berapa istrinya? Sebagian orang berpendapat kalau mau kawin lagi itu harus kasar sama istri. Jadi gimana? Kereng ya. Apa kereng itu? Kereng itu bukan tegas. Galak. Galak. Sehingga kau kalau galak kau bisa kawin tanpa istrimu marah-marah gitu kan. Enggak juga. Kita lihat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab jumlah istrinya ternyata lebih sedikit daripada Uthman bin Affan. Dia menikah dengan Zainab bintu Mad'un. Punya anak namanya Hafsah yang dinikahin oleh Rasulullah SAW. Dan Abdurrahman serta Abdullah bin Umar. Beliau menikah dengan Jamilah binti Thabit bin Abil Aqlah al-Ansari. Kemudian punya anak namanya Asim bin Umar. Siapa Asim bin Umar? Ana mau kasih hadiah. Kakeknya Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah. Jazakallah khair. Asim bin Umar itu kakeknya Umar bin Abdul Aziz. Siapa istrinya Asim? Wanita yang cerita susu itu. Yang mau nyampur susu itu nikah dengan Asim. Kemudian muncul nanti salah satu cucunya Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail.
Kemudian Ummu Kalthum binti Ali bin Abi Thalib. Umar menikah. Berapa istrinya itu? 4. Yang lainnya ternyata nikah lebih dari itu. Dan ini 4 nggak bergabung dalam satu tempat juga. Padahal Umar kan orangnya Masya Allah. Tapi ternyata ini menafikan keyakinan-keyakinan kalau kau mau kawin sama istri itu, kau jangan terlalu dekat sama istrimu. Jaga jarak. Kalau terlalu dekat sama istrimu, kau nanti nggak tega kawin lagi. Subhanallah, tidak jemaah. Kau tetap harus baik dengan istrimu. Masalah nikah itu kadangkala antum ngomong mau nikah sampai mati tetap satu istri antum. Ngomong doang. Makanya jangan banyak ngomong. Terus gimana Ustaz? Langsung praktek? Enggak. Bukan langsung praktek. Ya antum kalau memang memiliki kemampuan. Nah, kemampuannya apa? Nanti kita bicarakan. Ya, tafadhol. Tapi ada orang yang sudah mampu minta sana ditolak, minta situ ditolak. Ya sudah, mungkin belum takdirnya antum. Insyaallah menanti antum istri-istri di surga. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, berapa istrinya? Selama hidupnya Fatimah cuma 1. Hanya Fatimah. Tapi setelah Fatimah meninggal dunia, Fatimah ini punya anak Hasan, Husain, Zainab Al-Kubra dan Ummu Kalthum Al-Kubra. Kemudian Ummul Banin binti Hizam. Kemudian Laila binti Mas'ud Al-Yatimah. Asma binti Umais, istrinya Abu Bakar. Abu Bakar meninggal dunia, istrinya Abu Bakar dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Janda. Kemudian Ummul Banin kalau nggak salah istrinya Uthman. Ummul Banin ini istrinya Uthman bin Affan. Uthman meninggal dunia dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ummu Habibah binti Rabi'ah At-Taghlibiyah, ada Umamah bintil As bin Rabi. Umamah bintil As bin Rabi. Siapa dia? Siapa yang kenal? Itu ponakannya Fatimah binti Azhar. Ponakan Fatimah binti Rasulullah. Cucunya Rasulullah SAW. Fadhal. Anaknya siapa? Anaknya Zainab. Anaknya Zainab. Jadi Ali menikahi anaknya Zainab. Dan gak ada orang ribut. Anaknya Zainab kan itu berarti keponakannya istrinya Ali bin Abi Thalib. Keponakannya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Al-Hanafiyah Khawla binti Ja'far. Ada Ummu Sa'id binti Urwah. Ada Mahya binti Mri'il Qais Al-Kalbiyah. Itu istri-istri Ali sebagian itu adalah budak. Bukan istri. Tapi kebanyakan adalah istri Ali bin Abi Thalib. Sampai berapa? Sampai 9. Dan gak masalah. Makanya jangan dipikir orang yang punya istri lebih dari 1 itu buruk. Jangan. Yang pertama antum sudah suudzon sama dia. Itulah mungkin yang bisa dia lakukan. Ta'adud di masyarakat selain Islam. Kita bicara poligami di masyarakat selain Islam. Sekarang di barat sendiri ada seorang penulis dari Inggris yang namanya Parter Andersel. Mungkinlah itu namanya Parter Andersel. Dia mengatakan bahwasanya aturan menikah hanya dengan 1 istri. Dan pemberlakuannya dengan aturan yang sangat tegas. Padahal jumlah laki perempuan gak sama. Itu akan membuat banyaknya wanita-wanita yang tidak memiliki suami. Dan banyaknya terjadi perzinaan. Ini orang-orang kafir. Karena mereka tahu salah satu solusinya poligami. Mau diapakan sekarang ketika jumlahnya lebih banyak? Janda. Kebanyakan anak, wallahu alam ya, ana melihat kebanyakan orang itu suaminya dulu yang mati, apa istrinya dulu yang mati? Suaminya dulu yang mati. Lebih banyak janda daripada duda. Dan itu rahmat Allah subhanallah.
Kenapa? Lelaki ini kalau ditinggal mati, nggak kawin lagi bisa stres. Sampai ada kemarin subhanallah seorang ditinggal mati istrinya, dia niat aku nggak kawin lagi. Baru 2 bulan sudah stres dia. Karena dia biasa dilayani. Kalau perempuan biasa melayani. Jadi dia ditinggal mati suaminya biasa. Orang tiap hari suamiku pergi gitu loh memang. Kadang kalau ada yang kerja bertahun-tahun. Jadi wanita itu biasa. Ini rahmat Allah Jalla Jalla. Apa penyebab sekarang kok ta'adud itu sedikit Ustaz? Coba di masjid ini. Siapa yang punya istri lebih dari 1? Kasih hadiah. Yang pertama angkat tangan. Nah, Masya Allah. Situ 1, mana lagi? 2. Kasih 1-1 bang. Mana lagi? Oh di situ ada bang. 3. Oke kita kasih. Masya Allah. Di situ 1 ya. Di belakang sana 1 lagi. Barakallahu fikum. Masya Allah. Bayangkan 1 masjid ini cuma 3 yang poligami. Masya Allah. Antum berapa? Kok ketawa-ketawa dari tadi? Hah? 1 di mana? 1 di Cibubur. 1 di... Ada orang gitu, ente istri berapa? Alhamdulillah 1. Dan cukup istri itu 1. 1 di Cibubur, 1 di Cilandak, 1 di Bogor. Masya Allah. Para jamaah, salah satu penyebab kurangnya poligami, aturan yang kadang-kala memberatkan. Di berbagai negeri, salah satunya di Indonesia, di negeri-negeri lain juga seperti di Maroko, di Tunis itu sama modelnya. Berat orang itu untuk poligami. Gimana antum mau dapat izin istri antum? Ini ada cara tapi jangan. Jadi jangan sampai antum tahu ya. Ini anak sama antum aja khususon. Itu ada seorang bapak kemarin di Oman dia cerita tentang bibinya. Jadi bapaknya ini kawin lagi dengan izin istri, tapi istri nggak tahu kalau ternyata istri ngizinkan. Jadi si bapak ini masya Allah orang kaya. Jadi dia beli tanah di mana-mana, dia ngomong sama istrinya, tanda tangan nih surat tanah. Kan surat tanah itu banyak tanda tangannya kan, tanda tangan, balik tanda tangan. Ternyata di dalam itu ada permohonan izin poligami, tanda tangan dia. Itu penipuan itu. Ini bukan menginspirasi. Tapi itu terjadi karena memang aturan yang susah membuat orang akhirnya malas poligami dan milih sebagian berzina. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua yang menyebabkan sedikitnya poligami karena banyak orang yang tidak ngerti agama. Subhanallah. Karena orang tidak ngerti agama, ya dia berpikir udahlah nggak usah poligami kata dia. Kalau ente memang nggak suka sama istri ente kan banyak perempuan-perempuan. Apalagi di tempat-tempat seperti, ya mungkin di Jakarta banyak tempat-tempat pelacuran. Orang akhirnya ke sana padahal tidak ada alasan bagi seorang berzina. Nggak ada alasan di hadapan Allah Jalla Jalla. Ketika dia berzina dia mengatakan ya Allah aku butuh istriku sakit atau gimana. Nggak ada alasan. Karena Allah membolehkan seorang laki nikah 2, 3, 4. Tapi karena kurang agama ya seperti itu kejadiannya. Perzinaan yang banyak. Yang ketiga pendidikan sekolah dan pendidikan media yang rusak. Di mana kebanyakan orang apalagi banyak perempuan yang kerjanya nonton sinetron. Dulu subhanallah waktu kita SD itu gak ada sinetron. Yang ada telenovela. Iya kan belum rame, Indonesia belum bikin tuh. Dari barat masih didubbing tuh suaranya tuh. Itu udah gak bener itu pendidikan di sana. Yang cinta segitiga, yang cinta. Dalam Islam boleh cinta segi 5. Boleh gak? Boleh. Seorang suami yang punya istri 4 dibagi berapa cintanya? Sama dia kan 5, segi 5 gitu kan.
Jadi segi 5 dan tidak ada masalah. Namun yang diceritakan di sinetron-sinetron, di tampilan-tampilan itu sesuatu yang haram yang dibenci sama Allah. Sehingga istri melihat seperti itu berat dia menerimanya. Padahal di dalam Islam nggak seperti itu. Kemudian penyebab yang keempat. Adanya orang-orang yang gagal poligami. Ini juga membuat para wanita jadi nggak kepingin dipoligami. Kan dia ngomong, ente bisa poligami, ntar kayak fulan. Ribut semuanya. Satu aja ente nggak bisa ngatur. Kan ada kadang-kala. Ada suami-suami yang satu nggak bisa ngatur, kawin lagi. Tambah ruwet hidupnya. Maka menyebabkan wanita adanya yang gagal. Apalagi kalau yang gagal itu public figure umpamanya. Itu malah tambah bikin wanita jadi nggak ingin dengan poligami. Kemudian yang kelima, dan ini sebab yang terakhir yang kita akan sebutkan, gaya hidup sekarang. Sekarang kan gaya hidupnya nggak kayak hidup dulu. Dulu kalau disebutkan kakek-kakek kita itu kawin lagi nggak ada yang ribut. Sekarang kawin lagi, se-Indonesia tahu kalau Fani kawin lagi. Se-Indonesia gitu kan. Dengan adanya medsos ini itu. Akhirnya itu yang membuat orang memanas-manasi. Ente punya suami kawin lagi, mau ente dipoligami. Akhirnya gaya hidup seperti ini yang membuat orang akhirnya mundur dari poligami. Antum semasjid ini insya Allah kepingin semua poligami. Kepingin apa enggak jamaah? Kepingin apa enggak? Masya Allah. Bahaya kita ini. Kayaknya kita cukupkan sampai di sini. Semangat antum. Kita dengar sekarang syarat-syarat poligami. Nih. Supaya enggak gampangin poligami antum. Allah sudah jelas-jelas mengatakan kalau takut tidak bisa berbuat adil cukup satu. Supaya kalian gak diazab nanti di hari kiamat tuh. Syarat yang pertama, mampu. Mampu apa? Mampu fisiknya. Jangan orang sakit-sakitan poligami. Kan sunnah Ustaz itu. Karena wanita-wanita yang tidak dipuaskan oleh suaminya, akhirnya kau punya istri 4, na'udzubillah. Mungkin main sama supirnya, main sama siapa, na'udzubillah min dzalik. Karena engkau tidak memuaskan dia. Tujuan pernikahan salah satunya adalah membuat wanita itu hasratnya untuk yang hasratnya tersalurkan, kebutuhan batin dia tersalurkan. Maka seorang suami yang mau poligami mampu secara fisik. Mampu secara finansial. Antum jangan kawin satu masih ngutang, mahar belum lunas, kawin lagi. Apalagi ada lelaki-lelaki yang kawin lagi pakai duitnya istri. Nggak boleh antum cuma. Antum ngasih nafkah istri kadang-kala tidak. Karena istri yang bekerja, dia akhirnya bukan dapat nafkah dari suami, tapi dapat santunan dari suami. Dengan uang santunan dia kawin lagi. Kau itu punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrimu. Maka tolong diperhatikan hal ini. Yang tidak mampu secara finansial, ya udah jangan. Ustaz, tapi ngebet Ustaz. Gimana tadi ya? Puasa. Kalau nggak mampu puasa. Terus kemampuan yang ketiga adalah kemampuan berbuat adil. Dan mampu memanage kondisi rumah tangga. Jadi antum harus belajar manajemen konflik. Karena orang yang mau ambil istri itu dia membawa konflik di rumahnya. Mau nggak mau. Maka kemampuan untuk berbuat adil ini itu yang diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil maka satu. Orang yang zalim kepada istrinya tidak berbuat adil. Allah akan tunjukkan kezaliman dia kelak di padang mahsyar. Maka antum jangan berpikir enak senang-senang aja di dunia. Tapi kemudian antum pada hari kiamat dilihat sama sahib-sahib antum. Semua ngelihat, ini fulan kan yang istrinya 2.
jalan dengan rusuk yang miring sudah jatuh. Antum keluar dari kuburnya dilihat oleh seluruh umat manusia. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahum ra'atani yamilu ma'a ihdahuma 'ala al-ukhra." Barang siapa yang memiliki dua perempuan lalu dia lebih condong kepada salah satu di antara keduanya, jaa'a yaumal qiyamati wa ahadu shiqqaihi ma'il aw saqit. Dia datang pada hari kiamat, salah satu sisi tubuhnya itu jatuh. Yang tidak bisa berbuat adil. Di dunia bisa antum ngomong adil. Anak kan sudah adil. Allah yang nyatet. Ada malaikat-malaikat Allah. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah tahu dengan kelakuan antum. Allah mengharamkan kezaliman. Di surat An-Nisa ayat 129. Allah mengatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kalian tidak akan bisa mencapai keadilan di antara wanita walaupun kalian berusaha. Fala tamilu kullal mail fatadharuha kal mu'allaqah. Kalian jangan condong kepada salah satu dengan kecondongan yang semuanya akhirnya melalaikan yang satunya. Keadilan yang tidak mungkin dicapai keadilan cinta. Sebagian mengatakan berhubungan suami istri. Jadi kalau bicara keadilan ini, masalah cinta nggak mungkin antum bisa. Biasanya nih hati-hati. Antum kalau istri tua sama istri muda, lebih enak di rumahnya istri tua apa istri muda? Istri muda, Ustaz. Istri tua anaknya udah 7, Ustaz. Insyaallah. Itu yang membuat antum akhirnya berbuat zalim. Karena ada faktor-faktor yang membuat manusia kalau tidak bisa menjaga keimanannya, zalim dia. Waktunya nginep di rumah istri tua, sore mampir di rumahnya istri muda. Sebentar. Nyicipin di sana terus ke tempatnya yang tua. Nggak boleh, jangan. Boleh seorang itu ke tempatnya istri, semua istrinya. Rasulullah SAW ke tempat istrinya sekedar untuk ngobrol. Tapi untuk jima, bukan waktunya dia. Dan kau punya kecondongan ke sana. Apalagi istri muda. Bukain pintu. Masya Allah. Wangi melati. Ya, Masya Allah. Kuburan wangi melati. Iya. Istri tua bukain pintu. Bau jengkol. Gitu ya. Dan itu memang antum harus tahu. Yang ini istri tua anaknya 7 ngurusin anak antum. Yang istri muda ngurusin dirinya sendiri. Perawatan kerjanya. Pakai krim ini, krim itu. Yang tua mau pakai krim. Anaknya nangis, yang ini nangis, yang ngurusin itu. Maka hati-hati antum. Mungkin sekarang antum berpikir insya Allah bisa adil anak. Ketika antum sudah masuk, antum akan lihat. Kadangkala hati antum lebih condong ke sana. Dan adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, jemaah. Kemudian di antara syarat menikah lagi, poligami, nggak boleh menikah dengan kerabat wanita seperti keponakan wanita atau bibi wanita. Nggak boleh itu. Dilarang sama Rasulullah SAW, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha. Nggak boleh seorang suami mengumpulkan wanita dengan bibinya. Wala bainal mar'ati wa khalatiha, antara wanita dengan bibi dari ibunya, itu nggak boleh. Apa keadilan yang dituntut sebenarnya? Para ulama mengatakan bahwasanya keadilan yang dituntut adalah keadilan dari sisi sakan, tempat tinggal, keadilan makanan, pakaian, dan bermalam di tempat situ. Bahkan mereka mengatakan semua hal zahir yang bisa dia berbuat adil, maka dia harus adil. Semua yang memang mungkin dia bisa berbuat adil, kan masalah hati nggak bisa, maka dia harus berbuat adil. Kita lihat Jabir bin Zaid berkata,
kanat li imra'atan. Aku punya 2 istri. Jabir bin Zaid. Wa kuntu a'dilu bainahuma hatta fil qubli. Aku berbuat adil kepadanya sampai dalam urusan ciuman. Kalau datang ke rumah istri ini mencium, dia datang lagi ke sana mencium yang itu. Dari takutnya dia dengan kezaliman itu. Mujahid tabi'in, dia mengatakan kanu yastahibbuna an ya'dilu bainan nisa hatta fit tib yatatayyabu li hadhihi kama yatatayyabu li hadhihi. Mereka tuh sahabat-sahabat Nabi dulu itu, mereka menganjurkan untuk berbuat adil dalam wanita sampai dalam urusan minyak wangi. Antum kadang-kala masuk ke rumahnya perempuan ini, biasa kalau istri muda antum mau masuk mungkin di mobil pakai parfum. Masuk. Rumah istri tua nggak pakai parfum. Itu terjadi. Mereka itu sampai seperti itu. Karena takutnya dengan kezaliman jemaah. Wa kana Muhammad ibn Sirin. Dia berkata kepada orang yang punya istri 2. Yukrahu an yatawadda'a fi baiti ihdahuma dunal ukhra. Dia ngasih tahu. Syuf, kata dia, ente gak tahu, dibenci. Ente itu wuduk di rumahnya fulana tapi gak wuduk di rumahnya fulana. Sampai wuduk jemaah. Itu dibenci yang seperti itu. Makruh. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf. Asy-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan. Al-qawlus sahih fil adli baina az-zawjat. Annahu yajibu 'ala az-zawj an ya'dila bainahunna fi kulli ma yumkinuhu al-'adlu fi. Pendapat yang benar dalam urusan keadilan kepada istri-istri adalah diwajibkan bagi suami untuk berbuat adil dalam segala hal yang memang dia mampu berbuat adil. Sawa'un minal hadaya awin nafaqat, baik itu dalam urusan hadiah, nafkah, bal wa hatta fil jima' in qadir, sampai dalam urusan jima kalau dia mampu berbuat adil, dia berbuat. Yajibu alaihi an ya'dil fi. Dia wajib berbuat adil di situ. Jadi gak gampang jamaah. Sekarang yang dibikin oleh kita itu kadang-kala enaknya doang. Gak tahu bagaimana tanggung jawab yang harus diterima oleh antum. Pembagian malam ikut siang, siang ikut malam. Maksudnya gini, kalau malam harinya hari Senin nih, antum malam hari apa sekarang? Hari Ahad. Malam hari ini untuk istri pertama. Malam hari ini. Sampai besok siangnya untuk istri pertama. Kecuali si suami kerja. Jangan berpikir malamnya pagi langsung kabur ke istri muda. Nah, malam itu ikut miliknya istri pertama. Jadi seakan-akan milik istri pertama dan kedua itu 24 jam, 24 jam. Bukan yang pertama 12 jam, yang kedua 36 jam. Biasanya seperti itu karena antum sudah bosan sama istri tua. Antum ngobrol sama istri tua nggak nyambung. Kata dia, akhirnya pagi-pagi, Assalamualaikum, ana mau berangkat kerja. Insyaallah. Iya bang, mudah-mudahan dapat rezeki banyak, kata istri tua. Muter ke rumahnya istri muda. Kerjanya di sono. Hati-hati. Karena itu haknya siapa? Haknya si istri tua. Kata Ibnu Qudamah mengatakan wa imadul qasmi al-lail, yang menjadi ukuran pembagian itu adalah malam hari. Wan nahar yadkhulu fil qasmi tab'an lil-lail. Waktu siang ikut pembagian malam. Wa in kana al-'adlu fil mabit bil-lail ahammu minhu fin nahar. Tapi bermalam di malam hari itu tentunya lebih ditegaskan daripada urusan di siang hari. Tapi tetap katanya Ibn Matan Abi Syuja di kitab Al-Iqna, dia mengatakan wa kadza yahrumu dukhuluhu, ini fi Mawahibil Khalil, kitab Mawahibul Khalil mengatakan wa kadzalika yahrumu dukhuluhu naharan ila ghairiha illa lihajah. Begitu pula diharamkan seorang suami masuk ke rumah istri yang lainnya tanpa keperluan di siang harinya. Sampai seperti itu mereka takut.
Tapi kalau memang dia biasa melakukan seperti Rasul SAW. Nabi SAW itu kalau sore hari hampir keliling ke semua rumah istrinya. Makanya orang yang mau poligami usahakan tidak berjauhan. Kenapa? Ketika berjauhan, apalagi lain kota, beda kota. Anak itu kadang-kala kurang perhatian bapak. Lihat Rasul SAW, Nabi tidak mengumpulkan istrinya di satu rumah. Makanya jangan antum merasa bangga yang satu rumah dengan dua istri. Seakan-akan antum lebih baik karena antum bisa memanage satu rumah, nggak usah dua istri, jangan. Rasul SAW tidak melakukan itu. Semua istrinya di satu rumah walaupun kecil-kecil. Dan semua berdekatan. Kalau berdekatan, tiap hari antum bisa kontrol kondisi keluarga antum. Rasul SAW habis asar itu biasanya sore hari itu keliling ke semua istrinya. Untuk berziarah. Ke rumahnya fulana, tanya gimana kabarmu ya. Ngobrol sama dia. Kemudian nanti pindah ke rumahnya yang kedua, ketiga, keempat. Sampai akhirnya beliau berhenti di tempat yang bermalam di situ. Kondisi ini membuat poligami indah. Kenapa? Karena banyak istri ketika suaminya jauh, ketika anaknya sakit. Siapa yang harus ngantarkan anaknya ke rumah sakit? Suaminya lagi di tempat istri kedua. Ditelepon, ente jangan gangguin anak, ini bagian istri kedua gitu kan. Ini anaknya sakit gitu loh. Apalagi jauh. Tapi kalau deket, kan dia tuh alhamdulillah suamiku ada di sebelah gitu loh. Di rumah sebelah atau di sebelah situ. Kalau ada apa-apa bisa tiap hari ketemu sama anaknya. Bisa tiap hari kalau mau ke masjid datang. Mana fulan? Nak yuk berangkat sama abah. Jadi tetap perhatian orang tua sama anak-anaknya itu jalan. Dan indah subhanallah Rasul SAW para sahabatnya satu kota kebanyakan di antara mereka. Pendidikan anak tidak terbengkalai. Perhatian kepada istri juga tidak ditinggalkan. Karena semuanya bisa dikontrol. Ustaz, sekarang kan bisa bayi pun Ustaz. Iya bayi pun untuk mengontrol gimana kabarnya. Tapi kalau sakit antum kan gak bisa. Mau ngajak si anaknya sholat ke masjid antum jauh. Padahal bagiannya istri yang kedua. Maka kalau kita lihat pendapat para ulama seperti itu. Ibnu Qudamah juga mengatakan wa ammad dukhul fin nahar ila al mar'ati fi yaumi ghairiha fa yajuzu lil hajah ma'a daf'in nafaqah aw iyadatin min daf'in nafaqah aw iyadatin aw su'alin an amrin yahtaju ila ma'rifati aw ziyaratiha li bu'di ahdihi wa nahwi dzalik. Boleh berkunjung ke rumah istri itu dengan tujuan melihat gimana kondisinya, bagaimana keadaannya. Kemudian para jamaah, antum yang mau poligami harus membelikan tempat yang layak buat istri antum. Sama. Allah berfirman di surat At-Talaq ayat 7. Catat tuh. Surat At-Talaq ayat 7 insyaallah kalau anda enggak salah. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna. Tempatkan istri-istri kalian itu di tempat yang sesuai dengan kemampuan kalian. Dan jangan kalian membahayakan mereka. Membahayakan para wanita ini salah satu maksudnya yang disebutkan oleh para ulama, para ahli tafsir adalah mengumpulkan mereka satu rumah. Wanita itu punya cemburu yang berat sekali jamaah. Sampai istri Nabi apakah ada wanita yang lebih soleh dari Aisyah sekarang? Nggak ada. Dan dia pun cemburunya nggak bisa dibatasin. Gimana kalau dikumpulkan satu rumah? Itu termasuk idrar. Kecuali dengan keridhaan wanita. Tapi berat. Wanita mau ridho dikumpulkan satu rumah. Maka tolong untuk perhatikan. Dan rumah harus sama. Antum kasih rumah fulan. Masya Allah pakai AC. Yang fulana nggak pakai AC. Kenapa? Orang desa Ustaz. Nggak bisa pakai AC. Kadang-kala karena dapat dari desa nggak dikasih AC. Harus pakai AC juga antum. Sama. Satu dibeliin motor. Harga 12 juta. Satu saat motor 3 juta udah bersyukur ya itu satu. Dosa antumnya. Karena harus adil antum dalam seperti ini. Masalah tempat tinggal hati-hati. Nabi SAW demi keadilan ketika safar beliau undi. Beliau mengundi.
Ketika safar, Nabi nggak ada keperluan, maka perempuannya semuanya diundi. Kecuali umpamanya safar karena nganter istri sakit. Maka nanti perlu bagian si istri yang sakit, bagian istri tua yang ditinggal nanti dikasih lagi ketika pulang. Jadi benar-benar perlu diperhatikan masalah itu. Kemudian bila ada masalah di rumah istri pertama, boleh nggak antum bermalam di rumah istri kedua? Kadang-kala kan memang antum suasana rumah istri pertama itu panas jemaah. Antum kalau masuk, ya kalau baru nikah nih ya, masuk istri kedua, Masya Allah. Dari luar pagar itu sudah adem. Insya Allah kata dia. Tapi ngelihat rumah istri tua, itu kayak ada api ya. Antum itu wajar, antum buka pintu. Ngapain kesini? Kadang-kala seperti itu istri. Oh, ente nggak butuh anak kata dia. Nggak butuh sama ente. Alhamdulillah, langsung dia di rumah. Nggak boleh antum. Itu antum harus bisa ini. Oh, lagi kayak gitu. Enggak lah. Anak gimana? Engkau adalah pakaian buat aku gitu ya. Aku nggak bisa hidup tanpa engkau, Masya Allah. Akhirnya tuh yang panas jadi adem. Ya dah masuk. Jadi boleh mas. Ketika terjadi konflik di rumah itu, boleh nggak antum pindah rumah? Para ulama mengatakan kalau nggak sampai dikunciin kamar, dikunciin rumah, antum tetap tidur di situ. Kecuali dikunciin, kan ada. Assalamualaikum. Sono. Kunciin. Dia boleh bermalam di rumah istri lainnya, tapi tanpa jima. Sampai seperti itu ya. Karena apa? Karena suami kalau dibiarkan dia boleh masuk, nggak boleh. Alhamdulillah nggak boleh masuk. Dia bersyukur. Karena memang dia kepingin ke sono. Ini masalah hati yang perlu diperhatikan masalah poligami. Maka para jamaah ingat, kecuali si istri, ini ibu-ibu ingat. Kadang-kala ibu membicarakan suami orang. Fulan ini nggak adil Ustaz, nggak bermalam di rumahnya si Fulana. Bisa jadi dia dikunciin pintu. Iya itu terjadi kadang-kala. Atau bisa jadi istrinya ketika suami dekat ya, ini subhanallah. Ada seorang nikah 2 jamaah. Dia cerita, Ustaz, anak kalau ke istri tua subhanallah Ustaz, nggak ada hasrat Ustaz. Ngomongnya kasar Ustaz. Ngapain? Gimana? Jadi nggak ada hasrat sama istri. Kadang-kala seperti itu, itu didukunin itu. Jadi bicaranya sudah nggak enak. Dia lebih condong kepada istri yang muda karena didukunin sama istri muda. Belum tentu jamaah. Kadang-kala istri muda ini pinter ngambil hati. Ngomongnya ketika butuh, ahlan bang, insyaallah. Tuh ke tempat istri muda, balik ente ya. Jadi Allahu Akbar, anak nggak bisa bayangin jemaah, Masya Allah. Maka antum harus siap dengan yang seperti itu. Kemudian kecemburuan antara para istri itu wajar dan wajar, lumrah. Sampai wanita-wanita yang soleha istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mereka cemburu. Khadijah, Masya Allah, radhiyallahu taala meninggal dunia. Tapi bagaimana cemburunya Aisyah kepada Khadijah? Apa kata dia? Kata Aisyah, "Maghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, maghirtu ala Khadijah." Aku tidak pernah cemburu terhadap istri-istri Nabi yang lainnya seperti kecemburuanku kepada Khadijah. Berarti Aisyah kepada semua istri Nabi cemburu. Cuma yang paling cemburu kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, dan itu wajar. Wa ma ra'aitu, padahal aku enggak pernah ngelihat Khadijah. Bayangkan. Bagaimana kalau ngelihat Khadijah? Orang sudah mati aja masih cemburu. Mungkin antum akan mengatakan, sudahlah, orang sudah mati, dia ada apa yang dibicarakan? Rasulullah SAW membiarkan kecemburuan Khadijah. Ya, kecemburuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nabi alaihissalatu wassalam pernah
kedatangan tamu, kata Aisyah, tamunya itu namanya Halah binti Khuwailid. Saudarinya Khadijah. Saudarinya bukan Khadijah nih jamaah yang datang. Kemudian ketika minta izin, izinnya Halah itu mirip dengan izinnya Khadijah. Kan adik kakak. Farta'ali dzalik. Nabi langsung berdiri mengatakan, Allahumma Halah. Ya Allah, ini Halah yang datang. Qalat faghirtu. Maka kata Aisyah, aku langsung cemburu, kata dia. Padahal ini bukan istri Nabi. Karena ingat dengan Khadijah. Kemudian peristiwa lainnya yang tampak kecemburuan istri Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika iktikaf di Masjid Nabawi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi iktikaf, aku iktikaf juga, aku bikin tenda di dalam masjid itu. Nabi Aisyah membuatkan tenda untuk Rasul SAW di masjid. Nabi sholat di sana, kemudian masuk ke tempat iktikafnya. Hafsah minta izin kepada Aisyah untuk bikin tenda. Bayangkan Hafsah minta izin sama Aisyah. Ini istri dia. Kata Aisyah dikasih izin. Maka bikin tenda. Zainab ngelihat Hafsah bikin tenda juga. Nabi ketika pagi ngelihat, ini kok banyak tenda di masjid ini, kata Rasulullah SAW. Itu tenda istri-istrinya. Ketika Nabi dikasih tahu, albir tarawna bihinna. Kalian pikir kalian mau kebaikan ya dengan bikin tenda-tenda ini? Kan ini itikaf ini. Bukan urusan mau deket sama suami, mau apa. Akhirnya Rasulullah SAW gak itikaf bulan itu jemaah. Bulan Ramadan. Ketika Nabi gak itikaf, istrinya masih itikaf. Ya pulang juga dia. Karena memang dia kepingin dekat sama Rasulullah SAW. Itu wajar yang seperti itu. Kejadian lainnya yang sudah terkenal ketika Aisyah mendapatkan, ketika ada istri Nabi yang kirim makanan ke rumahnya. Rasulullah SAW, Aisyah ngelihat tuh piring punya istri yang lain. Bayangkan, gak tahan Aisyah cuma. Langsung ditampel. Biar kuenya kemana-mana. Padahal di depannya ada sahabat-sahabat Nabi. Nabi gak marah. Ini manajemen konflik yang antum harus pelajarin ketika punya istri. Nabi gak marah. Antum pelajari istri antum ini lagi cemburu. Dan kecemburuan itu tanda cinta. Ingat, dia cinta sama antum. Jadi jangan antum marah-marah merasa ente ini mempermalukan aku di bantamu. Enggak. Rasulullah SAW ketika pecah piring itu hanya mengatakan gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu, kata Nabi. Enggak diurusin. Enggak coba antum. Kira-kira gimana? Ente ini sudah ngaji berapa tahun? Urusan ngaji ini istri Nabi yang mendengarkan wahyu dari Allah turun. Nabi gak marah. Maka antum jangan sembarangan sama wanita tuh. Karena perempuan ini, ente ini kan sudah mondok. Ente berapa tahun di pondok, masa gak tahu adab? Allahu Akbar. Itu kecemburuan yang wajar. Ibu-ibu, oh kalau gitu gak apa-apa kita cemburu. Antum anti kalau gak cemburu, jangan pura-pura cemburu. Anda mau kayak Aisyah gitu kan, ditempel. Belum tentu suaminya sikapnya kayak Rasulullah SAW. Maka hati-hati. Kemudian masih banyak ya kisah subhanallah kecemburuan Rasulullah SAW. Sampai istri-istri Nabi itu membuat hizib. Hizib itu apa? Kelompok. Istri yang ini kumpul sama istri yang ini. Jadi mereka menuntut hak kepada Rasulullah SAW. Sampai sempat berantem pembicaraan di depan Rasul SAW. Mereka datang mengatakan, ya Rasulullah, kita minta keadilan. Kata perempuan-perempuan, kita minta keadilan terhadap Aisyah nih. Orang-orang itu kalau mau ngasih hadiah Nabi, ngasih hadiahnya di rumahnya Aisyah. Ditunggu kapan Nabi nginep di rumahnya Aisyah. Datang mereka ke situ. Maka mereka nuntut keadilan. Ya mau gimana, masa
Orang-orang mau disuruh ngasih hadiah di tempat semua istrinya. Mungkin hadiahnya cuma satu. Mereka datang meminta keadilan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mereka mengutus Fatimah, anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang Zainab, juga sempat ribut di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam ketika melihat nih Zainab datang, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah. Zainab datang ke rumahnya Aisyah. Apa kata Zainab? Inna nisa'aka yanshudnakallah al-adl. Sesungguhnya istri-istrimu ini memohon kepadamu keadilan dari Allah nih. Dengan nama Allah mereka minta keadilan terhadap, tidak ngomong Aisyah. Zainab gak ngomong Aisyah. Fi binti ibn Abi Quhafa. Urusannya anaknya ibn Abi Quhafa. Aisyah maksudnya. Farafa'at sautaha. Ngangkat suara Zainab ini. Hatta tanawalat Aisyah wahya qa'idah. Sampai namanya lagi ribut. Dua istri ini ngangkat suara mencela Aisyah. Fasabbatha. Dicela Aisyah di depan Nabi. Suami apa sikapnya? Hatta inna Rasulullah SAW. Nabi ketika ngelihat Aisyah lagi diomelin sama Zainab. Nabi ngelihat ke Aisyah. Dilihat bagaimana sikapnya Aisyah ini. Nah Aisyah ngomong enggak? Aisyah dapat isyarat kayaknya boleh jawab. Fatakallamat Aisyah. Aisyah langsung bantah itu Zainab. Dia ngomong wallah ya. Omongan yang membuat Zainab mati kutu. Gak bisa jawab. Kemudian Nabi ngelihat kepada Aisyah. Nih anaknya Abu Bakar. Nabi gak ikut. Dalam pertikaian itu Nabi diam. Dicuekin. Tapi kalau antum, udah jangan ribut. Kata dia, jangan ribut. Ya Allah, aduh gimana. Antum kalau gak bisa kayak gitu jangan. Baik, sebentar lagi kita masuk tanya jawab ya. Ada peristiwa lain sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Hadis ini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani nggak apa-apa, hasan. Tapi menurut Syekh Albani hadis ini dhaif. Cerita ini cerita ketika Rasul SAW pulang haji wada. Aisyah radhiyallahu taala naik onta yang gesit, barangnya sedikit. Sofiyah naik onta yang lemah, barangnya banyak. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk memindah barang Sofiyah ke ontanya Aisyah, barangnya Aisyah ditaruh di ontanya Sofiyah. Kemudian ketika Aisyah melihat itu, ya li ibadillah, au la ibadallah. Ghalabatna hadhihi al-yahudiyah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perempuan Yahudiyah ini ngalahkan kita nih. Kita lihat nih bagaimana Rasulullah SAW mindah barang itu. Rasulullah SAW ngasih tahu Aisyah, masalahnya gini Aisyah. Dikasih penjelasan, tapi Aisyah tetap nolak. Apa kata Aisyah? Alasta taz'umu annaka Rasulullah SAW. Bukankah ente ngaku ente itu utusan Allah? Sampai kayak gitu jemaah. Dari cemburunya. Nabi cuma tersenyum. Mengatakan, afi syakin anti ya Umma Abdillah. Apa engkau ragu kalau aku utusan Allah, kata dia. Kau ngaku kalau kau utusan Allah, kata dia. Kenapa kau gak berbuat adil? Nabi diam. Abu Bakar datang jemaah. Dengar Aisyah ngomong gitu, datang ditampar Aisyah. Nggak kuat Abu Bakar melihat anaknya ini sampai kurang ajar seperti itu kepada Rasulullah SAW. Ketika ditampar, Nabi langsung mengatakan, mahlan ya Abu Bakar. Abu Bakar jangan kayak gitu ente. Padahal bapaknya, coba antum kayak gitu. Alhamdulillah. Nih. Allahu Akbar ya. Kemudian dalam hadis ini dikatakan innal ghaira la tubsir aswal wadi min a'la. Kecemburuan itu tidak tahu bawahnya wadi dari atasnya. Ya buta lah orang kalau sudah cemburu. Namun ingat hadis ini walaupun dihasankan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani tapi didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Taib jamaah. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita serahkan kepada Baba Muslim. Tafadhal Haifz. Syukran Ustaz Barakallahu Fik. Terima kasih atas pemaparan materinya.
Dan Masya Allah pertanyaannya yang masuk sangat banyak Ustadz. Ini masih ada tersisa. Belum lagi yang mungkin tadi juga beberapa pertanyaan sudah langsung dijawab Ustadz. Karena mungkin dibuatnya ketika Ustadz menerangkan. Jadi pertanyaan langsung terjawab. Seperti yang tadi telah kita sampaikan, yang mau bertanya untuk ikhwan bisa langsung. Dan akhwatnya tertulis, kita coba dari akhwatnya dulu Ustadz ya. Bismillah. Ustadz, apakah seseorang memerlukan izin untuk berpoligami? Iya, kalau izin poligami wajib izin itu kepada walinya yang mau dikawinin. Harus izin sama walinya tuh perempuan. Okay. Bukan sama ini izin sama istri atau sama siapa? Istri pertama enggak. Kalau izin enggak, izin kepada istri pertama enggak. Tapi antum yang jelas kalau enggak ada izin dari istri pertama tidak akan mendapatkan legal. Enggak legal ya, enggak legal seperti itu. Dan itu berbahaya. Berbahayanya apa? Kalau sampai mati antum, kadangkala istri kedua enggak dapat warisan. Kalau dia ke mahkamah, mana bukti kalau dia adalah istri? Maka perlu diperhatikan. Dan ini ada yang menarik lagi pertanyaannya. Berdosakah Ustadz jika seorang istri menolak syariat poligami dan memilih cerai? Iya. Menolak syariat poligami haram. Dan wanita yang minta cerai karena suaminya poligami saja, maka dia berdosa dalam kondisi seperti itu. Karena bukan alasan yang syar'i. Tapi kalau alasan dia minta cerai karena dia sejak suaminya poligami tidak bisa melayani suaminya. Jadi kondisi dia, aku kayaknya harus cerai bang. Soalnya udah gak tahan gitu loh. Suaminya datang gak dia urusin ya. Akhirnya terjadi kezaliman dari istri kepada suami. Hak-hak suami tidak terpenuhin. Jadi kalau wanita ini takut terjadi itu, maka meminta cerai dalam kondisi seperti itu tidak ada masalah. Apa dalilnya? Kejadian ketika Rasul SAW menolak Ali bin Abi Thalib untuk kawin lagi. Rasul SAW mengatakan apa? Aku tidak mengharamkan yang halal. Tapi aku takut. Wa inni akhsha an tuftana an diniha. Takut terfitnah, tergoda di agamanya nanti. Karena ada orang tadi ketika kawin lagi akhirnya dia ada yang sampai bunuh diri. Betul. Ada yang sampai mau bunuh diri, mau itu. Lebih baik kau cerai. Gak masalah kalau kau gak mampu. Tapi antum juga harus berpikir jamaah. Ketika antum mau poligami, antum berpikir punya istri dua. Satu cerai tinggal satu istri antum. Maka antum harus perhatikan yang seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, syukran Ustaz Barakallahu Fik. Ini ada pertanyaan menarik sekali Ustaz. Dan ini sebetulnya menjawab juga bahwa tadi seperti yang Ustaz sampaikan bahwa ternyata beban atau ketidakbahagiaan itu tidak hanya terjadi di istri pertama. Ini ada jeritan hati seorang istri yang menjadi istri kedua. Ustadz, gimana hukumnya jika suami lebih condong ke istri pertama? Dia mandi dan berpakaian di rumah istri pertama daripada di rumah saya. Dan saya memutuskan untuk bercerai. Barakallahu fiik. Wa fiikum wa barak ya. Subhanallah. Cemburu itu biasa. Dan suami adalah manusia biasa. Ketika suami melakukan kesalahan seperti tadi, lebih condong kepada istri yang pertama umpamanya atau yang kedua. Kalau ini ke yang pertama ya, paling tidak engkau bisa memberikan masukan. Berlemah lembutlah dengan suami. Mungkin si suami ini ada banyak pertimbangan kenapa dia mandi di sana, pakai baju di sana. Mungkin dia takut kalau mandi di tempat anti airnya habis, umpamanya gitu. Susah air. Iya, ada kan tempat yang susah air. Pokoknya husnudzon lah. Jangan serta-merta minta cerai. Karena cerai itu bukan solusi kadang-kala jamaah. Kecuali tadi, kayaknya anak harus cerai Ustaz. Anak ini tidak bisa melayani suami Ustaz. Ya kalau seperti itu kondisinya, sehingga ada mungkin yang sampai anak kalau tetap kayak gini bisa bunuh diri, bisa macam boleh. Tapi kalau cuma masalahnya dia mandi di sana, ya jangan gegabah untuk minta cerai. Karena bisa jadi kesabaran anti itu akan menghapuskan dosa-dosa anti, mengangkat derajat anti. Ya barakallahu fiik. Barakallahu fiik Ustaz. Semakin kesini pertanyaan semakin menarik dan
kita kebanjiran pertanyaan sepertinya Ustadz. Kita coba dari akhwat dulu karena pertanyaan akhwat benar-benar Iya, banyak. antum nggak perlu tanya seharusnya. Yang tanya itu yang di sono. Ayo. Gitu kan. Ada pertanyaan menarik. Apakah menikah kedua kalinya hanya untuk mengharapkan seks saja diperbolehkan, tapi istri pertama memberikan syarat bahwa tidak boleh memiliki anak dari istri kedua? Subhanallah. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Para jamaah, tujuan menikah itu ada beberapa. Tujuan utamanya adalah memiliki anak-anak, memperbanyak keturunan. Jadi kalau syarat dari istri pertama membolehkan suami nikah lagi, asalkan tidak punya syarat itu tertolak. Karena syarat itu bertentangan dengan tujuan menikah sendiri. Berkaitan dengan orang menikah karena kebutuhan biologis nggak apa-apa sebenarnya. Karena memang halal yang seperti itu. Jadi jangan berpikir Ustaz dulu kan niatnya untuk membantu janda. Tidak juga. Ada niat-niat lain karena seorang laki nggak cukup dengan satu istri. Apalagi subhanallah indahnya Islam ya. Islam itu tidak suka dengan banyak perceraian. Bahkan perceraian pun tidak suka kecuali karena sesuatu hal. Kadangkala wanita sudah sampai umur 45 tahun, 50 tahun tidak bisa melayani suami. Sedangkan suaminya masih ingin seperti itu. Ketika datengin istrinya aduh bang aku sudah tidak berhasrat seperti itu. Atau dia ada banyak pertimbangan seperti itu. Maka si lelaki demi untuk menyelamatkan dirinya, fadol nikah lagi. Tidak dengan menceraikan yang ini. Tapi kalau bicara kalau kau mau kawin lagi kau ceraikan aku. Kenapa harus bercerai? Apa kau dizolimin? Maka itu perlu dipertimbangkan. Barakallahu fikum. Barakallah. Masih pertanyaan dari akhwat. Ustadz, apakah diperbolehkan karena ada hadis Rasulullah SAW tentang bolehnya kita berbohong di dalam 3 hal. Apakah berbohong kepada istri karena dia sudah berpoligami yang mengakibatkan suaminya ini jarpul. Suaminya? Jarpul. Apa jam? Jarang pulang Ustadz. Apakah bohong ini termasuk yang diperbolehkan Ustadz? Jazakallahu khair. Nah, jadi bohong yang diperbolehkan itu jamaah adalah bohong dalam hal bermesraan dengan istri ya. Bohong dalam hal menggodain istri, ngatakan Masya Allah kau cantik banget. Padahal hitam sama istrinya. Dia mamanya gitu, itu kan dia bohong. Bohong gak dia? Kau Masya Allah kalau aku masuk rumah jadi terang rumah ini. Itu untuk yang seperti itu gak masalah. Tapi kalau bohong yang beneran dalam kondisi seperti itu gak boleh. Makanya pernah terjadi nih seorang syekh cerita. Ada seorang lelaki kawin lagi. Setiap sore dia izin sama istrinya. Dek aku mau ikut pengajian syekh kata dia. Oh iya Fadul seneng istrinya. Suaminya yang ngaji terus ya. Sering ngaji gitu nanti pulang malam kata dia. Suatu hari kakaknya istri ini datang. Mana suamimu kata dia. Lagi pengajian sama Syekh Fulan. Syekh Fulan. Syekh Fulan itu udah 3 bulan gak di sini kata dia. Hah betul iya kata dia. Oh bismillah. Besoknya suaminya aku mau pengajian Syekh. Iya Fadl. Ikut istrinya sama anaknya. Ternyata masuk ke rumah Syekh nih. Si istrinya datang ngedor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente ngapain? Ana mau ikut pengajian Syekh. Jadi antum bohong itu nanti akan terbuka. Jangan. Insya Allah itu termasuk kebohongan yang wallahu a'lam ya, anda nggak tahu apakah termasuk perbohongan yang dibolehkan, tapi itu perbohongan yang benar-beneran seperti itu. Antum datang ke rumahnya Syekh, kajian Syekh, padahal antum lagi senang-senang di situ. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu Ustaz. Terima kasih. Kembali lagi pertanyaan dari Tunggu. Aywa. Jadi kalau bohongnya itu namanya tauriyah. Tauriyah itu aku ada urusan penting gitu loh. Ada urusan penting. Dia kan gak bohong. Ini urusan penting. Urusan tentang umat ini. Dia gak bohong. Betul ini urusan umat. Ya bang kalau urusan umat ya apalagi suaminya ustadz kan. Masya Allah. Abang kalau urusan umat ana wakafkan abang untuk Allah. Gitu kan. Dia kan gak bohong. Itu tidak termasuk bohong jemaah.
Tapi kalau bohong yang beneran itu, mamanya dia ana lagi ngurusin kerjaan ini itu masa. Padahal dia enggak. Tapi kalau dia ngurusin umat, insya Allah itu termasuk ngurusin umat, ngurusin istri. Ya, Masya Allah. Walaupun itu menyebabkan jarang pulang Ustaz. Kan ngurusin umat. Masya Allah, barakallah. Tetap ingat adil, tetap harus ingat adil. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya ada pertanyaan yang menarik sekali yang Tunggu, dari tadi menarik. Iya, karena nggak ada yang mendorong gitu. Anda pribadi bacanya kejut-kejut Ustaz. Masya Allah. Ini pertanyaan yang mungkin beredar ya atau sering dijadikan syarat akhwat ketika mau menikah. Di depan itu dia mensyaratkan oke, kita menikah asal calon suami ini tidak berpoligami nantinya. Apakah ini diperbolehkan dan apakah ada dalilnya Ustaz? Barakallahu fiik. Nah, subhanallah ya. Iya, berkaitan dengan mensyaratkan di awal nikah tidak dipoligami. Apakah itu diperbolehkan? Ada khilaf di antara para ulama. Persyaratan dalam pernikahan itu diperbolehkan. Bahkan suami harus mengikuti persyaratan itu. Selama syarat itu tidak bertentangan dengan kitabullah. Dengan Al-Quran Karim. Apakah syarat tidak mau dipoligami itu bertentangan kitabullah? Ini yang diperbincang oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak, syarat itu tidak bertentangan dengan kitabullah. Karena di Al-Quran Karim poligami itu boleh-boleh aja gitu loh. Si istri gak mau. Dan kau kalau mau menikahin dia tanpa poligami silahkan. Gak mau banyak perempuan lain. Sebagaimana suami tidak harus menikah dengan itu perempuan. Dan si lelaki bisa cari yang lainnya. Perempuan ini boleh memberikan syarat. Itu sebagian ulama berpendapat bahwasanya syarat itu termasuk yang diperbolehkan. Kalau nggak salah madhab Hambali yang mengatakan syarat itu diboleh. Tapi di dalam madhab Syafi'i syarat itu tertolak sebenarnya. Itu yang ana ketahui ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Mungkin kita coba buka pertanyaan dari sisi ikhwan yang mau bertanya secara langsung, silakan. Silakan Bapak. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, Masya Allah. Terima kasih Pak. Barakallahu fikum. Apa pertanyaannya? Dia nggak pakai mic tadi. Ketika Rasulullah berumah tangga Ustadz, Rasulullah membuat istrinya juga merasakan cemburu. Apakah Rasulullah juga berdosa membuat istrinya merasa cemburu? Gitu ya Pak ya? Subhanallah. Nah, iya. Aiyah, barakallahu fiik. Subhanallah. Dan urusan cinta memang tidak harus adil. Dan memang tidak bisa adil. Maka Allah Jalla Jalaluhu tidak akan memberatkan kepada hamba satu amalan yang dia tidak mampu melakukannya. Maka Rasul SAW setelah membagi dengan istri-istrinya beliau mengatakan, Allahumma hadha qismi au qasmi fima amlik. Fala tamlumni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, ini pembagian yang aku bisa ya Allah. Maka aku mohon engkau tidak mencelaku tentang sesuatu yang kau miliki dan aku tidak memilikinya. Hati ini baina asabi'ir rahman. Berada di antara jari-jari Allah. Jadi kalau Rasul membuat istrinya cemburu, istrinya itu memang cemburu. Bukan membuat cemburu, wanita itu memang seperti itu sifatnya. Dan tidak mungkin bisa membuat wanita itu tidak cemburu. Maka yang terjadi dengan Rasul SAW adalah sesuatu yang wajar. Oleh karena itu kita belajar dari Rasulullah SAW. Jadi kalau dikatakan Rasul berdosa, enggak. Karena tidak dituntut adil dalam cinta. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaannya ya. Ya. Apa pertanyaannya? ini kadang-kala suami Masya Allah. Apa keutamaan wanita di poligami? Diiming-iming kau kalau ridho di poligami dapat istana di surga. Sekian. Anda nggak tahu yang itu. Anda tidak tahu ada keutamaan tersendiri kalau wanita di poligami. Yang jelas seorang wanita yang ridho dengan takdir Allah. Yang sabar menghadapi poligami itu orang-orang yang bersabar akan mendapatkan pahala tanpa batasan. Maka kalau ada iming-iming tersendiri, nggak tahu. Kalau di jamaah di sini ada yang tahu iming-iming khusus
buat wanita yang ridho di poligami. Soalnya banyak yang ngomong, ente kalau ridho suamimu di poligami langsung masuk surga. Di mana hadisnya itu? Ana wallahu alam nggak tahu. Tapi kalau dikatakan dia itu menerima dan bersabar menghadapi, anggap musibah buat dia. Karena diuji keimanan dia, diuji kesabarannya, diuji servis yang harus dilakukan kepada suami, diuji hatinya dengan kesabaran dia dan keridhaan, Allah akan memberikan surga kepada dia insyaallah. Jazakallahu khair. Sekarang kita beralih ke pertanyaan ikhwan tapi yang ditulis malu-malu sepertinya dan pertanyaannya menarik, lucu. Ustadz, apakah ada niat atau doa untuk poligami? Subhanallah. Mungkin supaya poligaminya lancar gitu, berkah Ustadz. Ada niat, ada doa tertentu mungkin? Kalau doa khusus jamaah ya, wallahu a'lam, nggak tahu. Tapi antum minta sama Allah. Kan ada 3 harta yang paling mulia di muka bumi ini. Yang pertama, hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan istri soleha. Maka antum minta sama Allah. Allahumma inna nas'aluka qalban syakiran wa lisanan dhakiran wa zaujat. Bukan zaujatan, zaujat, istri-istri yang solihat. Jadi mintanya bukan satu, amin, amin, amin jemaah. Masya Allah, semangat antum suami. Baik, tafadhal. Ini ada pertanyaan agak keluar Ustadz, agak keluar. Tapi ini menyangkut rumah tangga ya. Dan mungkin memang harus dijawab oleh Ustadz. Ustadz bagaimana, Assalamualaikum. Ustadz bagaimana menasihati suami ana yang diam-diam menjadi penyuka sesama jenis? Barakallahu fikum. Gak amin, ini gak amin banget. Alhamdulillah ala ni'matih. Kita harus bersyukur dapat nikmat dari Allah. Jadi orang yang normal. Orang-orang yang seperti itu, memang ingat sekarang ada program penularan LGBT. Program, mereka tahu ketika jumlah mereka sedikit, mereka tidak akan mendapatkan legalitas. Maka mereka berusaha untuk mengumpulkan orang tambah banyak. Dia deketin ini, deketin itu. Maka kita harus hati-hati. Seorang istri yang mendapatkan cobaan seperti ini, ya diperbaiki suaminya. Duduk bersama, ngobrol bersama ya. Kemudian dikurangi. Kalau dia sering ke rumahnya fulan umpamanya, bagaimana dikurangi berangkatnya di rumah fulan. Carikan teman-teman yang baik. Karena teman memiliki pengaruh yang besar. Tapi kalau nanti sampai dia seperti itu dan nyata, ya boleh seorang wanita minta cerai dalam kondisi seperti itu. Tapi diperbaiki dulu dan didoakan suaminya ya. Karena memang ada penyakit. Na'udzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah memberikan keberkahan bagi rumah tangga yang bertanya, insya Allah. Allahumma amin. Ada pertanyaan ini pertanyaan agak panjang Ustaz, tapi perlu dibacakan. Intinya begini, si penanya ini menikah tahun 2012, tahun 92 dengan istri kedua. Lalu di tengah jalan istri keduanya ini menampakkan keburukan Ustaz, seperti tamak dengan hartanya, lalu berlaku tidak adil, lalu mencampuri urusan rumah tangganya secara keseluruhan. Sampai penanya ini pernah dipukuli oleh keluarga istri keduanya, lalu hartanya dijual habis-habisan. Apa yang harus dilakukan oleh si penanya ini Ustaz? Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Jangan dibayangkan kalau antum nikah 2, antum itu senang terus. Bisa jadi ada orang yang nikah 2 stres. Karena ternyata ada pihak keluarga istri yang mengancam antum ya. Yang datang ke sana buat keributan. Kalau ini keluarga istri kedua yang mengancam suaminya ini. Dan itu pilihan antum ketika antum nikah 2. Antum harus siap dengan segala tantangannya. Makanya kenapa ketika memilih istri kedua tetap harus keluarga yang soleh. Dari anak yang soleha, dari keluarga yang baik-baik. Supaya tidak terjadi seperti ini. Kalau itu sudah terjadi bagaimana sikap dia? Ya dia boleh menceraikan istrinya. Itu dia punya hak.
Tapi dia harus bersabar menghadapi hal itu jamaah. Ada cerita yang subhanallah, wallahu alam benar apa enggak cerita itu. Yang mungkin permisalan. Yang dikatakan ada orang sholat di masjid terus. Subuh selalu di masjid. Kata dia, Masya Allah, gimana ente kok rahasianya ente bisa sholat di masjid terus subuh ini kata dia. Wah ente gak akan kuat ente kata dia. Kenapa apa? Anak istrinya 2. Oh Masya Allah, kawin lagi dia. Ini cerita seorang ustadz ya. Gak tahu ustadz itu dapat dari mana tuh. Anak gak tahu. Anak dengerin ustadz itu cerita. Kemudian dia kawin lagi. Subhanallah, betul jemaah. Ketika dia kawin lagi, subuh sudah ada di masjid. Ternyata temannya yang pertama tidur di masjid. Jadi dia di rumah istri pertama dikunciin, istri kedua dikunciin, tidur di masjid. Makanya subuhnya selalu soft pertama. Mungkin jadi tukang azan dia. Itu wallahu alam, itu sekedar permisalan mungkin ya. Ada orang yang tidak mampu. Ada orang nggak mampu, betul. Antum tidak mampu menghadapi istri antum. Kadang-kadang jadinya seperti itu. Maka harus berhati-hati. Itu mungkin sebuah permisalan saja. Bahwasanya seorang yang mau menikah lagi harus melihat. Mungkin tidak dia memanage konflik antara istrinya. Kalau nggak mampu, ya lebih baik jangan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Sekarang kita buka sesi pertanyaan langsung dari Ikhwan. Silakan Bapak yang berkacamata. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin bisa pakai mic. Dari namanya Pak. Namanya siapa? Apa tidak mau pakai nama? Anunya aja. Kameranya Kamera biar tahu istrinya. Live lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi jadi pembahasan istri dan suami saja. Bagaimana mohon penjelasannya Ustaz berkaitan dengan hak-hak anak termasuk hak warisan dari anak-anak yang tadi dari istri-istri itu Ustaz. Subhanallah. Nah, Terima kasih, barakallahu fiik. Iya, ini termasuk pertanyaan yang dalam sekali ya. Karena orang berpikir sekarang aja, padahal ke depan masih ada banyak permasalahan. Masalah warisan, masalah pendidikan anak-anak. Hak istri pertama dan hak istri kedua itu sama dalam warisan. Kalau enggak punya anak berapa? 1/8, kalau 1/4, kalau punya anak 1/8. Dari 1/8 itu dibagi buat kedua istri itu. Dan anak istri pertama, anak istri kedua, anak istri ketiga warisannya sama. Tidak ada perubahan. Oleh karena itu tadi saya sampaikan usahakan dicatat. Karena kalau nggak dicatat kesian. Anak kita, kalau kita meninggal umpamanya, menikah dapat 1 tahun meninggal kita. Dan ternyata istri kedua kita itu nggak ada bukti dia itu istri kita. Maka kalau ke mahkamah nggak ada bukti dan dia tidak mendapatkan hak waris. Karena kita tahu hukum di Indonesia seperti apa gitu ya. Maka berhati-hati dalam masalah itu. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan benar-benar melawan arus Ustaz. Dari sisi akhwat, Ustadz, salah satu syarat poligami adalah bahwa suami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya. Namun apabila saya sebagai istri pertama tidak mengharuskan si suami untuk berlaku adil, sebab menurut saya yang paling adil hanyalah Allah, apakah ini diperbolehkan menurut pandangan Islam? Jazakallah khair. Subhanallah. Iya, pertanyaan ini memang harus ditanyakan karena kadangkala terjadi pernikahan bukan hanya istri pertama. Kalau istri pertama ngomong dia tidak minta adil nggak masalah. Itu satu kemuliaan. Dan si suami udah ngomong di pertama, engkau rela aku nggak adil. Seperti ini tadi. Iya nggak apa-apa aku ridho. Maka dia tidak zalim karena keridhaan seorang istri. Kadangkala nih perempuan ingat. Perempuan kadangkala si suami datang meminang dia. Aku akan menikah dengan engkau tapi aku hanya bisa kesini. Mamanya dalam sebulan itu seminggu aja karena mamanya dia tinggal di Semarang, yang ini tinggal di Jakarta ya. Kemudian si istri menerima, maka penerimaan istri itu tidak bisa dia menuntut suaminya adil. Karena udah ngomong di pertama, kau ridho nggak dengan seperti ini? Ketika kau ridho, iya aku ridho. Dalam perjalanan hidup nggak boleh nuntut si istri. Karena dia tidak ada paksaan. Kadangkala istri di awal nerima dalam perjalanan menuntut. Dia tanya sama Ustadz tahu nih saya punya suami ini. Masa di rumahnya fulan 11 hari, di tempat anda cuma 3 hari atau 4 hari. Padahal si suami sudah
memberikan persyaratan itu. Kalau kau nggak mau dengan syarat suami, ya jangan diterima pinangan suami. Maka ini perhatikan. Dan antum jangan suka cawi-cawi rumah tangga orang kadang-kala. Kadang-kala kita melihat rumah tangga orang nih, oh ini nggak adil fulan ini ya macam-macam. Kecuali antum dimintain tolong. Datang, mas suami saya tuh kok sudah seminggu nggak pulang. Kan ada suami yang kayak gitu. Udah nggak ngurus sama keluarganya. Ketika kita dimintain tolong, bismillah kita bisa memperbaiki keluarganya orang. Dan itu suatu kemuliaan ya. Suatu kemuliaan kalau kita bisa memperbaiki rumah tangga yang ribut, rumah tangga yang kacau. Ketika antum dimintai pertolongan oleh pihak keluarga mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Bagaimana Ustaz, masih ada waktu Ustaz? Satu lagi. Satu lagi, ayo. Ini tidak berkaitan dengan poligami tapi rumah tangga dan mungkin bisa menyebabkan poligami. Ustadz, jika istri menolak suami untuk keranjang, jika istri menolak suami keranjang, maka istri akan berdosa. Nah, Jika suami yang menolak istri keranjang, apakah suaminya ikut berdosa sedangkan istri sangat bersedih ketika ditolak sampai menangis bahkan? Apakah suaminya tetap berdosa? Barakallahu fiik. insyaallah. Jadi win-win solution. Masya Allah. Iya, kita sering menyampaikan hadis tadi. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat. Kalau seorang lelaki memanggil suaminya untuk keranjang lalu dia menolak, wabata qadban, dan dia dalam kondisi marah, maka malaikat akan melaknat dia sampai pagi. Itu hadis sahih. Bagaimana kalau suami yang nolak? Apakah hadis itu berlaku? Hadis itu tidak berlaku karena nas itu buat wanita. Akan tetapi Allah berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Allah mengatakan dan perempuan-perempuan itu memiliki hak yang setara dengan kewajibannya. Kalau kewajiban dia memenuhi panggilan suami, berarti hak dia dipenuhin juga. Dan salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menyenangkan si istri. Masalah kepuasan batin ya, maka si suami juga akan berdosa ketika dia menolak istrinya. Baik jadi istrinya akan mencari di tempat lain, jamaah ya. Ketika capek ini terjadi, suami istrinya menolak karena istrinya lelah. Ya antum nggak perlu marah-marah. Datang istrinya ngomong, aduh bang aku capek. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak perlu lah. Ini kondisi dia lelah. Antum kasih hadis bukan langsung semangat gitu, enggak. Tenang kau capek, abang pijet lah, dipijet ya. Insya Allah. Begitu pula sang istri, ketika suaminya nolak, jangan langsung menangis. Aduh abang lagi capek ini itu. Oke bang, abang tidur. Aku ambilin minyak, aku pijet abang lah. Bismillah. Semuanya serahkan kepada Allah. Allahu'alam. Ana jadi terpancing ini Ustaz. Ada syubhat satu, boleh satu lagi Ustaz ya? Boleh jamaah. Ini jamaah sampai isya kuat mereka tuh. Karena ini syubhat yang beredar gitu. Baik, Kita sebagai kaum muslimin harus waspada. Dihembuskan oleh kaum feminis bahwa kenapa yang boleh memiliki istri dua hanya suami? Bolehkah dalam Islam itu poliandri? Kenapa tidak wanitanya yang memiliki banyak suami Ustaz? Barakallahu. Subhanallah jamaah. Baik. Kalau wanita punya 4 lelaki, apa namanya? Pelacur namanya. Poliandri. Pelacur namanya. Lihat di mana-mana. Sampai pernah ada seorang di Inggris terjadi diskusi antara seorang muslimah dengan beberapa wanita Inggris. Mereka Kristen. Terus dia ngomong masalah poligami. Kata dia, suaminya lagi ada di situ, lagi nuangin minuman. Ada gelas-gelas, kasih aja. Gimana sih kok boleh poligami sedangkan wanita tidak boleh? Boleh kawin lebih dari satu, kata dia. Dia katakan, kau lihat ceret ini bisa menuang ke semua gelas.
Tapi mana mungkin gelas nuangkan keceret. Apa maksudnya? Antum pikirkan sendiri. Barakallahu fikum. Nah, baik, Pak. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara untuk kajian kali ini dengan tema Ustadz, aku ingin berpoligami. Mungkin seperti biasa, insya Allah kita bisa mengambil berkah, mengambil ilmu dari apa yang Ustadz telah sampaikan, dan mungkin Ustadz ada kesimpulan kali ini. Silakan. Kesimpulannya dari pembawa acara, Ana ngomongnya. Ana menutup aja, antum simpulkan. Ya, dari ngapain dari tadi dia nemenin Ana di sini? Antum. Apa kesimpulannya? Fadhal. Ya kan tugasnya pembawa acara menyimpulkan. Ya, karena alhamdulillah Ana diberikan kemuliaan untuk memberikan kesimpulan. Insya Allah kesimpulan bisa kita lihat di YouTube, nanti akan diupload. Insya Allah, dan silakan Ustadz untuk penutup acara, silakan barakallahu fiik. Barakallahu fikum jemaah. Jadi kajian kita pada hari ini bukan untuk mengompori orang untuk poligami, tidak. Karena tadi sudah disampaikan tidak ada hadis khusus yang memotivasi orang untuk poligami. Kau harus poligami, enggak. Itu perintah Allah, kau mampu, dan perintah itu bersyarat. Syaratnya kau mampu berbuat adil, mampu memberikan nafkah, tafadhol. Tapi bukan orang dibakar ya, dikompori supaya kan lain. Dan pengajian ini bukan untuk mengembosi orang yang mau poligami, tidak. Silahkan bila kau memiliki kemampuan untuk melakukan itu, dan para istri berusaha untuk menata hati dan bersabar, insya Allah hidup di dunia ini hanya ujian. Yang punya istri satu diuji, yang punya istri dua juga diuji, yang tidak punya istri juga diuji. Nanti setelah kita meninggal, kita akan mengambil rapot kita. Kita akan lihat lulus tidak kita dalam ujian di kehidupan dunia ini. Ma indakum yanfat wa ma indallahi baq. Yang ada di kita semua akan sirna. Tapi yang di sisi Allah, itulah yang kekal dan abadi. Apabila benar yang Anda sampaikan itu dari Allah, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu, Anda serahkan kepada Abu Muslim. Barakallahu fiik, Ustadz. Jazakallahu khair.